Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita lanjut satu seri khotbah tentang worship. Saya mulai dengan satu serial Disney Plus. Kalau Bapak Ibu langganan, ada serial namanya What If. Ini serial TV yang ceritanya gimana kalau misalnya Iron Man-nya nggak jadi begitu gitu. Gimana kalau tokoh-tokohnya tidak melakukan yang pakem. Ada multiverse, ada banyak alam semesta. Jadi Sabian yang gini sama Sabian yang di alam semesta yang lain beda. Kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan konsep yang sama, pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian membayangkan seandainya kita bukan anak Tuhan, kalau ada alam semesta lain yang ada kitanya di situ, dan di situ kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah kenal Kristus. Seandainya kita bukan anak Tuhan, kira-kira di semesta yang satu itu, di semesta yang lain, kita lagi ngapain pagi ini? Pernah nggak mikir? Seandainya kita nggak kenal siapa Allah pencipta, apakah ada perbedaan cara kita menjalani hidup di sini sama cara kita menjalani hidup di sana? Seandainya kita belum kenal Tuhan, apakah yang kita kejar? Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam seri khotbah yang kedua tentang worship, saya akan menjabarkan kaitan antara ibadah dan khotbah. Minggu lalu Pendeta Joni sudah menyampaikan tentang ibadah. Saya review sedikit dan saya mau kasih tunjuk kenapa sih kita sebagai orang Kristen ada ibadah, ada khotbahnya. Kenapa bukan ibadah dan diskusi Alkitab? Kenapa bukan ibadah terus Alkitabnya dibacain aja setengah jam, bacain sedapatnya gitu. Kenapa modelnya khotbah? Kenapa kita ada khotbah dalam ibadah? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang ibadah. Ibadah adalah inisiatif Allah yang mengundang kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak ada di sini kalau Allah tidak pilih kita. Dan untuk itu tidak dapat kita gambarkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Bapa. Kita di sini bukan karena semalam kita udah pasang alarm supaya tadi pagi kita nggak ketiduran, kesiangan bangunnya. Kita di sini bukan hanya karena kita sudah ikut gereja dari kecil. Bukan hanya kita melihat persekutuan dengan sesama orang percaya itu esensial dalam kehidupan iman kita. Walaupun itu penting. Kita di sini karena Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan Dia memilih untuk mengisi kekosongan hati kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan Ia memberikan kekekalan dalam hati kita. Ini berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam diri kita, kita tahu ada sesuatu yang kita butuhkan yang dunia ini gak bisa kasih. Sesuatu yang bersifat kekal. Dan jiwa kita haus akan yang kekal itu. Kekosongan atau kehausan itu diperparah dengan dosa yang kita buat, yang makin bikin kita jauh dari Allah. Tapi syukur Allah tidak tinggal diam, Ia jemput bola. Contohnya bisa kita lihat dalam peristiwa perempuan Samaria. Dikatakan bahwa di Yohanes 4 ayat 3-4, Tuhan Yesus meninggalkan Yudea dan hendak kembali ke Galilea. Tapi Ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa harus? Padahal orang Yahudi pada umumnya tidak lewat daerah Samaria. Najis buat mereka. Half breed. Campuran orang Samaria itu. Kenapa harus lewat? Karena Ia mau jemput bola. Dia mau menyentuh dan mengisi kehausan perempuan Samaria itu dengan air yang hidup. Yang mana Tuhan Yesus bilang akan terus memancar air hidup sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini paham agnostik atau ateisme populer. Namun konsep ini pun sebenarnya adalah konsep yang cukup muda, cukup bayi dalam peradaban manusia. Dari zaman bahla yang namanya manusia pasti menyembah entah pohon, gunung, patung, raja. Gak ada konsep gak nyembah apapun.
Karena ada kekekalan yang Tuhan titipkan dalam hati kita. Ada sesuatu yang ingin kita sembah. Jadi kita layak bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pagi ini kita dapat beribadah kepada Allah yang telah memilih kita sejak kekekalan. Pun jelas kalau kita lihat dari awalnya, bukan Abraham, bukan Ishak, bukan Yakub, Yusuf, Musa, tetapi Allah yang jemput bola. Allah masuk ke dalam dunia mencari manusia untuk menyembah Dia. Efesus 1 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lewat Kristus kita semua dapat semua berkat rohani. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kenapa kita ibadah? Bukan karena kita pengen, bukan karena dibangunin sama pasangan kita, bukan karena kita ngerasa kalau nggak datang ke gereja ada yang hilang, kayaknya kosong, karena rutinnya udah sekian puluh tahun dibangun. Tetapi kita datang ke gereja karena Tuhan sudah pilih kita. Ada kekosongan dan Tuhan ingin mengisinya. Ini inisiatif dari Allah. Makanya di awal ibadah kita ada kontribusi dari Johannes Calvin yang terus kita pelihara dari zaman reformasi sampai sekarang. Namanya votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Votum bukan doa pembukaan, tetapi proklamasi, pernyataan bahwa Allah pencipta melandasi ibadah kita. Allah yang mengundang kita. Bukan tim asyir, bukan pemain musik, tapi Allah yang pertama-tama mengundang kita untuk beribadah. Ia inisiator dan Ia ingin mengisi kekosongan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga ibadah tidak jadi sesuatu kewajiban yang memberatkan, melainkan suatu hak istimewa, suatu kesempatan emas yang kita sadari diulurkan oleh Allah. Kalau ada di antara kita pagi ini datang dengan suam hati, ibadah jadi rutinitas tanpa arti. Ikut nggak ikut ibadah sama aja. Tapi ya daripada dicari Om Joni gitu ya. Nanti ditanyain nggak enak, ya udahlah setor muka aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, ini gejala, simptom kalau kerohanian Bapak Ibu sedang tidak baik-baik saja. Penyebabnya bisa macam-macam, tapi kita perlu cari tabib dari segala tabib, dokter segala dokter, Tuhan Yesus. Kalau fit rohani kita, waktu ibadah mau kiri nggak nyanyi, kanan main HP, belakang ngobrol, depan ngelamun, nggak ngepek. Kita nggak ikut melempem, masuk angin kalau kayak kerupuk gitu, tapi kita justru menular, kita membakar, kita semangat beribadah. Karena kita punya di dalam. Kalau diundang ke misalnya ke Parliament House atau istana presiden aja, kita kuat-kuatin berdiri walaupun protokolernya berbelit-belit gitu ya. Apalagi yang undang Allah semesta alam. Jadi yang pertama, ibadah adalah inisiatif Allah. Bukan kita yang pengen. Bukan karena ada tim ibadah yang nyusun minggu ini siapa yang pelayanan supaya kalau kita datang ada yang melayani. Tapi pertama, Allah yang mengundang kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang benar dilakukan seturut natur Allah. Sebagaimana khotbah Pendeta Joni minggu lalu, ibadah berasal dari kata Ibrani, bahasa Ibrani yang artinya kita sujud sampai muka ke tanah. Namun itu bukan berarti ibadah kita sejati kalau dahi kita gelap, dengkul kita kapalan, euforia waktu kita nyanyi sampai nangis atau sampai begitu bahagia. Bisa jadi, tapi itu bukan tanda ibadah sejati. Bisa jadi terjadi. Ibadah yang benar dikerjakan seturut dengan natur Allah yang memanggil kita tadi. Kalau waktu Imlek katanya ada dewa dapur. Tugasnya menjaga rumah, menjaga dapur. Dan tiap tahun dia bakal datang ke Kaisar Giok. Itu ada nama Mandarinnya, saya nggak bisa baca. Dia kasih laporan tentang orang rumah. Nah, supaya dia kasih laporannya baik, makanya kita kasih yang manis-manis gitu.
ada kue keranjang gitu ya. Pokoknya kita kasih yang manis ke dewa dapur ini supaya waktu dia laporan, manis laporannya. Atau dia nggak bisa ngomong, ada yang bilang versinya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan ibadah orang Kristen? Yang perlu dicamkan adalah bahwa Allah bukan objek pemuas keinginan kita, tetapi subjek. Pendeta Joni nyatakan ini minggu lalu. Subjek yang berdaulat atas hidup kita. Dia bisa menjawab permohonan kita, tapi dia bukan lampu Aladin yang tunduk pada hawa nafsu kita. Dia subjek. Dan sebagai subjek ia menentukan bagaimana seharusnya kita menyembah. Dan dia tidak minta manisan, kue atau apapun. Dia minta kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Allah adalah roh dan Allah adalah kudus. Di lagu yang tadi, Ko Adit pakai, R.C. Sproul juga menyatakan hal yang sama. Alkitab mengulang topik tentang natur Allah. Dan ketika topik itu diulang, ditekankan berkali-kali, ini menunjukkan bahwa kita perlu tangkap maksudnya. Ini penting mau disampaikan. Kita tahu Allah kasih, tapi nggak pernah dibilang bahwa Allah itu kasih. Allah panjang sabar, tapi nggak pernah dibilang Allah itu sabar. Tapi 2 kali dalam Alkitab dicatat di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan di Wahyu, di Perjanjian Baru, keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Ini natur Allah. Ini Allah yang kita sembah. Ia kudus. Dan karena kekudusan Allah adalah sesuatu yang serius, sesuatu yang penting, ibadah yang diperkenan oleh Allah bukan, saya kutip istilah Pendeta Joni lagi minggu lalu, bukan jadi Kristen tomat, tobat kumat. Karena Allah kudus. Dan lagi-lagi ditekankan 3 kali dalam 2 instansi yang berbeda. Oleh karena itu Paulus dalam kitab Romang mengatakan agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, karena kita masih hidup, yang kudus, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan yang berkenan kepadanya. Itu ibadah kita. Ibadah kita bukan hanya di sini, bagaimana kita duduk, bagaimana kita bernyanyi, tapi ibadah kita dari pagi sampai malam, Senin sampai Senin. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu ibadah kita. Bukan 1 jam ini saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah cukup jelas saya review singkat saja tentang ibadah. Ibadah inisiatifnya dari Allah dan ibadah dilakukan seturut dengan natur Allah. Seturut dengan siapa Allah. Nah, lantas apakah khotbah? Mengapakah khotbah dalam ibadah kita? Khotbah Bapak Ibu Saudara sekalian menunjukkan keutamaan firman. Dalam Kejadian 1 dan Yohanes 1 kita bisa lihat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Ia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman utama. Dan perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Allah lebih besar dari apa yang dapat kita pahami. NKB 17, agunglah kasih Allahku. Lagunya bilang, andaikan laut tintanya, langit jadi kertasnya, takkan genap mengungkapkan hal karya kasihnya yang mulia. Kalau kita pakai laut jadi tinta saja, menulis karya Tuhan buat kita nggak cukup. Apalagi pribadinya sendiri. Apalagi kita mau menyelami seluruh kepenuhan Allah. Otak kita nggak mampu. Tapi dalam keterbatasan kita, Allah menyatakan dirinya. Ia menyatakan dirinya dalam hal, dalam wujud, dalam konteks yang bisa kita pahami dengan otak kita yang sekian ratus cc ini.
Dikatakan di ayat 14, firman itu menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan Bapa tidak hanya memberikan kita firman yang hidup, tapi dia juga memberikan kita Alkitab. Firman tertulis yang diilhami, sempurna, bermanfaat, seluruhnya 66 kitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas kami sebagai pengkhotbah adalah meminimalkan pendapat kami sendiri dan menyampaikan kebenaran Tuhan. Setiap khotbah harus menjelaskan Alkitab, kemudian menerapkannya di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa yang disampaikan dari mimbar IPC benar-benar bersumber dari Alkitab. Jika khotbah yang kita dengar tidak dapat kita lihat sumbernya dari Alkitab, imanmu bertumpu pada manusia, bukan pada Allah. Dan kita tidak mengerjakan hal itu di IPC. Saya bersyukur di gereja kita khotbah yang diterapkan adalah khotbah yang ekspositoris. Memaparkan, menjelaskan, menerapkan makna Alkitab dalam konteks abad ini, 21. Jelas jadi yang utama bukan jemaat pulang dengan semangat karena dapat motivasi dari gereja. Merasa tersentuh karena dimengerti secara psikologis. Itu kita pakai. Tapi bukan itu tujuannya. Bukan hanya itu. Bukan itu intinya. Sadar atau tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus dilatih minggu demi minggu untuk membaca Alkitab, untuk melihat benang merah dari ayat, kita bisa ambil kebenarannya, prinsip Alkitabnya, kemudian kita aplikasikan. Pakai contoh ya, misalnya ayat tentang ibadah. Matius 5, 23, 24. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi kita tahu ada orang ngedumel sama kita. Gak enak sama kita. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah. Pergi berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini ayatnya. Kebenarannya apa? Di mata Tuhan ada yang lebih penting dari persembahan kita, yaitu relasi kita. Aplikasinya? Kadang-kadang Bapak Ibu kasih persembahan lebih gampang daripada rekonsiliasi. Dan kita banyak belajar kemarin di 1 Yohanes. Mengasihi seperti Allah mengasihi. Mengasihi dengan kasih yang enggak hitung-hitungan, sama seperti Allah sudah lakukan pada kita. Ketika kita tidak melakukan hal ini, kita bisa kasih persembahan. Kita bisa datang ke gereja. Kita bisa pelayanan. Tapi buat Tuhan mungkin itu tidak ada artinya. Karena kita mengabaikan firman. Karena Tuhan Yesus jelas bilang enggak, ditaruh dulu persembahannya. Selesaikan dulu, baru datang lagi bawa persembahannya. Syukur di dalam Kristus Roh Kudus memberikan anugerah untuk kita mampu membawa damai. Dan ketika kita dimampukan menghidupi firman, maka Allah dimuliakan. Kita senang, Allah dimuliakan. Kita bersyukur, kita bangga, kita bisa melakukan firman, dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Ini yang dilatih Bapak Ibu Saudara sekalian tiap minggu di khotbah. Ayat, prinsip Alkitabiah, aplikasi. Satu disclaimer Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah penting karena menunjukkan bahwa firman itu utama. Firman adalah Yesus, firman yang hidup, mewujud dalam manusia. Dan dia menyatakan firman juga yang tertulis kepada kita. Dan itu harus mewarnai kehidupan kita. Kita dilatih dari ayat, prinsip, aplikasi. Ayat, prinsip, aplikasi. Tapi khotbah saja tidak cukup. Kita punya kelompok kecil, kedup. Tuhan kasih tubuh Kristus
untuk kita boleh saling mendengar, saling belajar, saling membuat komitmen, dan mengadakan pertanggungjawaban. Di situ ada peneguhan, ada teguran, ada doa. Karena kalau begini saya nggak tahu hidup Bapak Ibu nggak tahu hidup saya. Di sini kayaknya bisa bagus, tapi nggak tahu di rumah gimana sama keluarga, gimana bisnis sama partner. Perlu accountability. Lewat kedup, kapasitas kita untuk memilah dan mencerna firman makin terasa. Karena kita dituntut aktif untuk mengunyah ketimbang kayak sekarang. Kalau sekarang kan kayak saya nyuapin Bapak Ibu. Udah produk jadi nih makanan. Saya mikir, saya yang susun, udah jadi capcainya begitu ya, saya kasih. Kalau di kedup Bapak Ibu dikasih sendiri, jagungnya dikasih, wortelnya dikasih, disuruh masak. Jadi jangan sampai kita pikir, ya udah ibadah, firman kan utama, saya sudah dapat firmannya. Cukuplah. Ada isu yang berbeda. Dua nggak boleh dicampur. Pertama, khotbah, firman itu utama. Amin. Tapi yang kedua ada isu pertumbuhan rohani. Dan itu nggak cukup hanya hari Minggu. Khotbah menunjukkan keutamaan firman. Dan yang kedua Bapak Ibu, khotbah memberikan petunjuk hidup baru. Salah satu tujuan khotbah adalah untuk memperlengkapi kita dan menginspirasi kita untuk terus naik dalam proses pengudusan, untuk makin serupa Kristus. Dan Allah menciptakan gereja agar berkembang melalui khotbah, melalui firman. Itu sebabnya Paulus memberikan salah satu tuduhan yang paling serius, penekanan kepada Timotius yang tadi dibacakan dari 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saya kasih garis bawah di situ supaya Bapak Ibu Saudara lihat pesan Paulus kepada Timotius ini serius banget. Timotius, kamu tahu ada Allah, kamu tahu ada Kristus Yesus dan Ia akan menghakimi orang. Kamu tahu Allah sudah menyatakan, memberikan penyataannya, firman-Nya, dan Dia punya kerajaan atas ini semua. Beritakanlah firman. Nyatakan apa yang salah. Tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Stakeholder-nya ditulis sama Paulus di situ. Ini stakeholder-nya. Kamu harus serius. Nyatakan firman. Jadi di gereja Kristen, tradisi Protestan, kita perlu memberitakan firman lewat khotbah. Karena itu yang diperintahkan. Dan itu tradisi sejak PL. Tuhan Yesus sendiri satu hari ingat, waktu hari Sabat, dia buka gulungan, dia baca kitab Yesaya. Dan kemudian dia mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ibadah dan khotbah. Jadi gimana kait-mengaitnya antara ibadah, khotbah, dan hidup saya, hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur saya dapat cuti 3 minggu yang lalu. Dan liburan ya, tapi seru juga karena ada member baru di rumah. Belajar hal-hal baru. Buka YouTube, kalau nangisnya gini, ini katanya lapar, tapi masih belum ngerti juga. Kalau ini popoknya basah, kalau ini ngantuk gitu ya. Belajar jadi bahasa bayi. Di tengah rutinitas yang sebenarnya cukup nyaman, bahagia, menyenangkan, walaupun capek kadang-kadang. Terus ada jemaat yang kadang-kadang ngasih makanan. Bersyukur Bapak Ibu untuk semuanya, untuk perhatiannya dalam berbagai bentuk. Saya berefleksi bahwa memang mudah sekali untuk mengabaikan Allah di tengah kenyamanan hidup ya. Ketika kita occupied sama satu hal yang kita senang, excited, sehat, nyaman,
semuanya cukup. Dalam kondisi yang begitu, saya jadi ngerti apa sih jadi orang bukan pendeta. Kalau saya kan full timer, rutinitasnya begitu. Tapi gimana sih rasanya jadi orang yang bukan pendeta gitu? Yaitu 3 minggu kemarin saya nyicipin. Bisa lupa sama Tuhan. Occupied sama yang dikerjakan. Excited sama yang dikerjakan. Dan saya jadi ngerti akhirnya kalau orang Kristen bilang, ya cukuplah. Hari Minggu cukuplah. Store muka. Kalau bisa rutin saat teduh, tambah bagus. Gitu. Apalagi pelayanan. Nah, ketika mereka yang demikian, dengan konsep yang demikian, diberi kesempatan untuk lebih banyak melibatkan Tuhan, mereka akan jawab, gini aja udah oke kok. Hidup saya udah oke. Ngapain porsi Tuhan ditambah? Jadi kalau ada diagram gitu ya, pizza gitu ya, ini sekian persen buat kerja, sekian persen buat keluarga, liburan berapa gitu, ada porsi dikit buat Tuhan gitu kan. Kalau mau diajak pelayanan gitu ya, atau diajak ngapain gitu, terlibat lebih jauh, kan jadi harus ditambah persentasenya Tuhan. Ngapain? Buat apa? Gini aja udah oke. Dan kehidupan yang mengadopsi gaya yang seperti itu, fokusnya meminimalkan gangguan, menjaga kenyamanan, yang penting yang bikin saya bahagia, dan terus-menerus dijaga demikian gaya hidup yang seperti itu. Dengan konsep bahwa hidupku adalah milikku, bukan ibadah yang harus dipersembahkan, hidup kudus berkenan. Dan karena Allah tidak begitu masuk hitungan, firman hanya jadi pemanis atau dekorasi, cherry on top. Ada dikit-dikit, lumayan lah. Siapa yang sesungguhnya kita sembah? Kalau pola hidup yang demikian yang kita pelihara, tahun demi tahun, kita sedang mendidik diri kita jadi menyembah siapa? Menyembah diri? Menyembah kenyamanan? Apa relevansi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian khotbah hari ini? Konsep ibadah dan konsep khotbah. Di konteks hidup yang Tuhan ada, Tuhan gak ada, kayaknya oke-oke aja hidup saya. Ibadah dan khotbah Bapak Ibu Saudara sekalian merupakan pola interaksi antara Allah dan umat tebusannya. Jadi kalau puzzle-puzzle tadi dipasang, gambar besarnya Bapak Ibu Saudara sekalian menunjukkan pola interaksi antara kita, umat tebusannya, dengan Allah yang sudah menebus, dengan darah Kristus dan dengan ditopang Roh Kudus. Jadi Allah memilih, Allah mengundang, Allah melayakan lewat Yesus. Umat datang, umat beribadah. Allah menyatakan diri lewat firman-Nya, kehendaknya, dan kita pergi sebagai utusan Allah. Yang kita kerjakan 2 jam ini, 1-2 jam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, merupakan miniatur, merupakan pola dari apa yang seharusnya kita kerjakan di luar. Tuhan sudah pilih kita dalam Tuhan Yesus. Kita datang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan. Dan Tuhan menyatakan terus kehendaknya lewat firman. Dia menyatakan lewat khotbah, lewat podcast, lewat perenungan saat teduh kita, lewat diskusi dalam kehidupan kita. Dan kita kembali di-reinforce, dikuatkan, dimampukan, diberdayakan untuk pergi melakukan firman. Jadi yang kita kerjakan harusnya terwujud di luar gedung gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menjalani hidup? Apakah kita menyadari bahwa hidup adalah ibadah? Ibadah bukan 1-2 jam, tapi ibadah adalah dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu. Bagaimana kita mengisi? Itu ibadah kita. Apakah hidup kita, ibadah kita sudah disetir sama firman Tuhan? Atau sama firman dunia? Nilai dunia, value-value-nya. Ibadah dan khotbah adalah miniatur bagaimana seharusnya kehidupan kita. Semoga lewat firman hari ini Bapak Ibu kita diingatkan. Setiap pagi melek mata, hirup napas, kita sadar. Tuhan sudah pilih saya. Saya kenal Tuhan. Saya mau ibadah.
Saya mau persembahkan hidup saya. Saya buka Alkitab, saya saat teduh, saya berdoa, oh Tuhan mau saya ini. Dan kita song-song hari kita sebagai utusan Allah di dunia dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami siapa? Kami bukan siapa-siapa. Tapi Engkau begitu mengasihi kami. Sampai Engkau mengorbankan Kristus Bapa buat kami. Dan sekarang kami yang sudah kenal pencipta kami. Yang begitu mengasihi kami. Biarlah hidup kami boleh dikerjakan sebagai ibadah. Yang menyembah dan memuliakan Tuhan. Seturut dengan firman Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau kami punya prioritas yang berbeda dari Alkitab. Ampuni kami Bapa, walaupun Engkau sudah sedemikian banyak memberikan kepada kami lewat Kristus. Kami masih merasa kami gak perlu berikan banyak kepada Tuhan. Karena ada yang lebih penting. Dan tolong kami, supaya hidup kami, ibadah kami, bukan jadi suatu kewajiban yang berat, yang harus dipikul, menyengsarakan. Tapi biarlah kesadaran dan sukacita yang hanya Tuhan bisa penuhkan dalam hati kami. Terus mendorong kami. Sehingga ibadah kami, hidup kami kerjakan dengan sukacita. Karena kami sudah puas di dalam kebaikan Tuhan, puas dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, bantu kami, topang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.